Inilah kerinduan kami Bapa di surga. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan yang saya kasihi, senang berjumpa kembali melalui program Voice of Victory hari ini. Kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan apa yang ingin saya sampaikan buat setiap kita belajar bersama-sama, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Tentunya dengan kasih Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita belajar dari 2 Timotius, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab
mengenai zaman ini, mengenai keadaan zaman ini yang sedang kita hadapi dan hari-hari ke depan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua dikatakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan seterusnya. Ayat kedua ini menjadi perhatian kita. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang menjadi gaya hidup manusia di akhir zaman ini. Bukan terjadi di luar gereja, bahkan ini terjadi tentunya di dalam gereja Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dikatakan ini yang merusak semua hubungan. Ini yang merusak semua relasi yang harusnya terjadi di antara putra-putri kerajaan, yaitu gaya hidup yang saling mengasihi. Tapi roh ini, spirit ini yang merusak Bapak Ibu, yaitu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini peringkat 1 dan peringkat kedua. Ya, peringkat 1 mencintai dirinya sendiri. Peringkat yang kedua menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Bapak Ibu, ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa ini adalah sumber dari perpecahan di mana-mana. Kan adanya iri hati dan mencintai dirinya sendiri. Semua serba saya, semua serba aku. Yang penting aku. Bukankah ini yang terjadi Bapak Ibu yang kita hadapi gaya hidup ini di tengah-tengah kondisi hari-hari ini dan ke depan ini. Makanya spirit ini menurut saya tidak bisa sekedar ditengking Bapak Ibu. Ya, tapi ini bisa dilawan dengan gaya hidup yang tentunya berlawanan dengan gaya hidup ini. Gaya hidup yang berlawanan dan gaya hidup yang mencintai dirinya sendiri. Yang segala sesuatunya pusatnya adalah diri sendiri. Fokus hanya kepada diri sendiri. Tidak peduli orang lain. Tidak peduli perasaan orang lain tentunya. Nah, gaya hidup ini dilawan dengan gaya hidup yang penuh dengan nilai-nilai kerajaan. Gaya hidup yang penuh dengan kasih Tuhan. Gaya hidup mencintai diri sendiri ini harus dilawan dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Bukankah waktu kita percaya Yesus tentunya roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah, kita ini harus diubah kan makin hari makin seperti Yesus Tuhan. Contoh role model Tuhan kita yang luar biasa. Ya, Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, bagaimana dia korbankan dirinya buat kita. Tentunya gaya hidup inilah yang harusnya kita kerjakan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Termasuk saya dan saudara harus diubahkan kan makin hari makin serupa dengan Tuhan. Gaya hidup kasih Tuhan ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini yang merusak semua relasi dan ini yang merusak semua hubungan. Bahkan di dalam gerejanya. Yaitu gaya hidup kalau fokusnya hanya untuk diri sendiri. Fokusnya hanya yang penting gua, tidak peduli orang lain. Ini membahayakan dalam kehidupan kekristenan kita tentunya. Makanya ayo kita belajar untuk menjadi pribadi yang makin hari makin penuh dengan kasih Tuhan. Ya, kasih itu bukan hanya sekedar diucapkan kata firman, tapi itu menjadi perilaku gaya hidup kita sehari-hari. Ya, karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Bahkan di dalam Matius pasal 24 mengenai akhir zaman itu dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, pelanggaran hukum Allah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, beku. Ya, dan ini kondisi akhir zaman, Bapak Ibu. Makanya ayo kita sebagai putra-putri kerajaan, kita yang punya nilai kerajaan, nilai dari sang raja kita itu, kehidupan raja kita yang sudah ditunjukkan di dalam kehidupan pelayanan Tuhan kita selama di muka bumi ini. Bahkan dia mati berkorban di atas kayu salib. Tentunya gaya hidup ini menjadi gaya hidup setiap kita. Bukankah luar biasa Bapak Ibu kalau gaya hidup kasih Tuhan ini bekerja di lingkungan kita, di komunitas kita, gereja kita yang menjadi perwakilan Tuhan. Alkitab ngomong biar dunia tahu bahwa Yesus itu yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, menyedihkan hari-hari ini karena gaya hidup mencintai diri sendiri ini bekerja di tengah-tengah komunitas anak-anak Tuhan juga.
ya di tengah-tengah gerejanya, ya. Orang tidak peduli perasaan orang lain. Ya, orang saling melukai hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kasih itu berkorban. Nanti kita belajar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Bapak Ibu kita perlu belajar, mengulang-ulang. Ya, 1 Korintus 13 karena itu definisi yang sangat jelas yang Tuhan beri. Apa itu kasih? Ya, sekali lagi kasih tidak perlu kita bicarakan menjadi omongan aja, tapi itu menjadi perilaku gaya hidup yang kita praktekkan tentunya. Saya dan saudara sebagai warga negara kerajaan surga. Saya baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, kita belajar bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Keren ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, luar biasa ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Waduh, Bapak Ibu, ini peringatan ya buat kita. Ini menjadi bahan evaluasi buat saya dan setiap kita. Dikatakan tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Apapun. Ya, hari-hari ini begitu banyak orang kepingin terkenal, makin populer dan semuanya ya. Semua tentang saya. Bahkan kita lihat di mana-mana bagaimana orang hanya uang, jadi hamba uang. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka melanggar semua nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak ada kasih kata firman ini, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Apapun pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, di area tanggung jawab manapun kehidupan kita, mari kita dimotivasi oleh kasih daripada Tuhan kita. Melihat segala sesuatunya dari sudut pandang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tahu ini tidak mudah karena membutuhkan pengorbanan, membutuhkan ego kita yang mesti diturunkan. Ya, saya tahu ya, ini tidak mudah. Tapi inilah gaya hidup yang kita harus praktekkan kan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ayo kita praktekkan di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, komunitas yang kecil. Ya, bagaimana kasih Tuhan itu harusnya itu menjadi gaya hidup dipraktekkan di tengah-tengah keluarga. Ya, meskipun hari-hari ini kita melihat bagaimana keluarga juga mulai dirusak oleh iblis, ya. Karena saling melukai satu dengan yang lain, ya, karena ego masing-masing dan segalanya. Ya. Tapi kalau ada kasih Tuhan, saya tahu kasih itu berkorban. Bagaimana kita belajar berkorban untuk kebahagiaan pasangan, untuk anak-anak, bahkan untuk lingkungan komunitas kita. Wow, ini menjadi evaluasi Bapak Ibu buat kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini Bapak Ibu. Ya. Apa gunanya semuanya kita miliki kata firman. Karunia-karunia yang keren. Kita bisa praktekkan di mana-mana. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya kata firman. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ayo ingatkan diri kita. Bahwa kita ini adalah perwakilan Tuhan. Jangan lupa value dari gereja kita. Light. L-nya kan love. Kasih. Ini bukan slogan kan Bapak Ibu ya, tapi ini menjadi nilai dalam kehidupan kita, dalam semua area hidup kita. Ya, apapun yang kita kerjakan, di area pelayanan, rumah tangga, pekerjaan. Nilai light ini, love, kasih itu menjadi gaya hidup kita, nilai kita. Ingatkan pada diri kita, bahwa saya adalah perwakilan Tuhan di atas muka bumi.
Yesus tidak mungkin mati lagi kedua kali. Yesus harus nampak bagi orang lain kan melalui kehidupan kita sebagai gerejanya. Makanya yuk kita mulai dalam diri kita, praktekkan di dalam lingkungan kecil keluarga kita dan komunitas yang Tuhan beri buat kita. Yang pertama ingatkan Bapak Ibu, ingatkan diri kita bahwa saya adalah wakil atau perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dia berkorban. Hiduplah dalam kasih. Kasih berkorban seperti Yesus. Dia berkorban. Dia melayani bukan untuk dilayani. Dan biarlah kasih ini melekat menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Ingatkan, ayo bersama-sama. Saya adalah perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Yang kedua, saya baca di dalam 1 Korintus juga di dalam pasal yang ke-13 tadi, ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Jadi yang kedua, ayo biarlah kasih ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, motivasi kita adalah kasih Tuhan. Kasih berkorban, kasih menerima. Definisi kasih itu ada dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu sabar, murah hati, mengampuni, ya. Dan ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan beri buat kehidupan kita, mari kasih menjadi pendorong, kasih menjadi dasar, kasih menjadi motivasi dari seluruh kehidupan kita. Saya berdoa supaya saya dan saudara makin hari kehidupan kasih Tuhan makin nyata dan biar orang lain juga merasakan mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Karena Kristus Yesus sudah mati buat kita dan Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan, berkat kasih Tuhan dilimpahkan buat kita semuanya. Mari menjadi pribadi yang makin penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu buat kami. Ya, Kau terus mengajar kami, terus menghidupi kasih-Mu atas kehidupan kami. Kasih karunia-Mu menolong kami, Roh Kudus menolong kami. Mengeluarkan terus kehidupan nilai-nilai Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami semuanya ya Tuhan, supaya banyak orang sekitar kami boleh merasakan dan mengalami kasih Yesus Kristus melalui kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur untuk pemberitaan ini, untuk firman-Mu. Berkat Tuhan terus melimpah atas kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin.